Apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik semua tetap sehat, tetap kuat untuk melakukan aktivitas setiap hari. Nah, terlebih lagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik harus penuh semangat, adik-adik harus bersuka cita, kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Dari malam sampai pagi hari ini, kami boleh tetap ada, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap melindungi kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mulai beribadah kepada-Mu. Untuk itu kami anak-anak-Mu memohon Engkau kiranya memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca Alkitab, akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kami kemampuan agar kami mampu mengerti setiap firman yang akan disampaikan nantinya. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kakak ulang. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Sudah dapat? Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus.
Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kakak mau bercerita tentang Paulus ketika berada di Efesus. Apa ya yang dilakukan Paulus di Efesus? Nah, sebelum membahas itu, kakak mau menjelaskan sedikit tentang kota Efesus. Jadi, dulunya kota Efesus ini merupakan kota perdagangan yang sering didatangi oleh banyak orang dari berbagai daerah. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya muncul ajaran-ajaran atau paham-paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biasa kita kenal dengan ajaran-ajaran sesat. Contohnya itu seperti penyembahan berhala. Adik-adik tahu kan bagaimana itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu menyembah dewa, menyembah patung, menyembah benda-benda. Pokoknya yang disembah oleh mereka itu bukan Tuhan. Sudah paham tentang keadaan Efesus saat itu? Selanjutnya Paulus. Jadi Paulus ini sedang melakukan perjalanan untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Perjalanan yang pertama dilakukan di Galatia, kemudian yang kedua dilakukan di Frigia, dan yang ketiga dilakukan di kota Efesus. Selama di Efesus ini, Paulus mengajar banyak orang tentang ajaran-ajaran Tuhan di rumah ibadah. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata tidak semua dari antara mereka mau menerima ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Ada beberapa di antara mereka yang menolak untuk diajar oleh Paulus. Mereka tidak percaya dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Lalu, apakah Paulus menyerah? Apakah Paulus putus asa? Atau bahkan Paulus memilih untuk berhenti memberitakan firman Tuhan? Tentu saja tidak, adik-adik. Yang Paulus lakukan adalah Paulus memisahkan antara orang-orang yang sudah menerima ajaran Tuhan dengan orang-orang yang menolak ajaran Tuhan. Mengapa Paulus melakukan hal itu? Karena Paulus ingin orang-orang yang sudah menerima ajaran Tuhan ini tidak terpengaruh lagi dengan orang-orang yang belum menerima ajaran Tuhan.
Nah, kemudian Paulus mengajak orang-orang yang sudah menerima ajaran Tuhan ini untuk belajar bersama di ruang kuliah Tiranus. Itu bisa adik-adik lihat pada ayatnya yang ke-9. Kakak bacakan ya. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, begitu. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik yang lagi nonton video ini, semuanya anak-anak Tuhan kan? Puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersedia untuk melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Bagaimana ya caranya agar kita bisa mengetahui apa saja itu ajaran-ajaran Tuhan? Caranya adalah dengan rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini kita bisa tahu apa saja yang Tuhan ajarkan kepada kita dan apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sama dengan Paulus tadi, sebelum dia mengajar orang banyak tentang firman Tuhan ini, Paulus terlebih dahulu belajar melalui Alkitab. Oh iya, jangan lupa untuk berdoa juga sama Tuhan. Kalian minta pertolongan sama Tuhan agar ketika kalian membaca Alkitab nantinya, kalian bisa mengerti apa yang kalian baca. Selain itu, dengan rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa, kakak yakin adik-adik pasti bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang bijaksana, dan anak-anak yang tidak gampang terpengaruh. Oleh karena itu, adik-adik di rumah, jangan pernah bosan untuk membaca Alkitab, dan jangan pernah bosan untuk berdoa dimanapun dan kapanpun. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Saatnya kita berdoa. Sebelum berdoa, mari kita menyanyi lagu Lipatlah Tangan dan Tutup Mata. 1, 2, 3. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan agar kami mampu melakukan setiap firman-Mu di tengah kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan lindungi bangsa kami ini. Tuhan sertai kami, para masyarakat yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kami kemampuan agar kami mampu mentaati setiap peraturan yang ada. Berdoa untuk pemerintahan yang ada di bangsa kami. Engkau menyertai jalannya pemerintahan di bangsa kami ini ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Di tengah pergumulan kami akibat COVID-19 ini, kami mau berdoa untuk orang-orang di luar sana yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka semangat, agar mereka mampu pulih dan mampu beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tim medis yang merawat pasien-pasien ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka mampu merawat setiap pasien dengan baik. Kami mau berdoa untuk kehidupan gereja kami. Tuhan senantiasa menyertai pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja kami. Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka mampu melakukan setiap pelayanan mereka dengan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua adik-adik lain kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur agar dapat terus bersama dengan adik-adik lain kami. Berkati orang tua adik-adik lain kami ini agar senantiasa mampu mendidik dan membimbing adik-adik lain kami. Berdoa untuk adik-adik lain kami, Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam melewati setiap masa pertumbuhan dan masa pendidikan mereka. Biarlah mereka mampu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mampu menjadi anak yang melakukan ajaran-ajaran Tuhan di tengah kehidupan ini. Kami berdoa untuk adik lain kami yang berulang tahun, kiranya di tengah pertambahan usia yang mereka rasakan, Tuhan berikan mereka sukacita, Tuhan berikan mereka damai sejahtera dalam menjalani setiap kehidupannya. Jika ada adik lain kami yang sakit,
Kami mohon Kau senantiasa menyertai dia, menyertai makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya, agar dia dapat pulih kembali dan dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan akan salah dan dosa kami, agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik, persiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dengan lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, ibadah kami telah kami lakukan pada saat hari ini. Dan tadi juga kami telah memberikan persembahan kami kepadamu sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon perkenan kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa untuk penutup, kita naikkan satu lagu dengan judul Yesus Sayang Padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami beribadah, sehingga kami mampu menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Nantinya kami akan melakukan banyak kegiatan. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan berikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan setiap kegiatan kami dengan baik. Ampuni kami ya Tuhan agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,